Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Nah, pada udah makan belum? Yang udah makan bagus, dan yang belum makan dipersilakan untuk makan. Tetapi ingat sampah-sampah yang dihasilkan dibuang ke tempat sampah ya. Bagi yang tidak mau makan, semangat tahan laparnya hingga 12.30 detik. Nah, pertama-tama perkenalkan saya Kawahan dari kelas 9B sebagai moderator, dan ini teman saya ini dari kelas 7C, 7D sebagai efektif kuesioner. Nah, kami tidak hanya berdua loh sekarang, kami juga ditemani oleh seorang narasumber, yaitu Ibu Maria Magdalena Ida. Halo Bu, apa kabar? Halo juga. Baik. Selamat berkenalan dengan Ibu, Bu. Kami juga nggak sabar loh Bu, mendengarin ilmu-ilmu dari Ibu, Bu. Saya rasa Ibu juga semangat ya. Iya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuki bagian perkenalan dengan narasumber ya. Kepada Ibu Maria yang kami hormati dan teman-teman semua, kita masuk ke bagian perkenalan dengan narasumber. Narasumber kita bernama Ibu Maria Magdalena Ida. Beliau adalah ibu dari Gregorius kelas 7 Delta. Ulang kamu kan? Ya, teman saya. Nah, Ibu Maria adalah Ketua PKK Kecamatan, Ketua Bunda PAUD, Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan Ketua Goptik Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang. Hebat ya, beliau bisa menjadi ketua di beberapa bidang. Selama ini beliau sangat aktif loh memberikan pelatihan-pelatihan tentang mendaur sampah di lingkungan sekitarnya sehingga dapat berdaya guna. Gimana nih Caril, hari ini kita memperingati hari apa? Jadi beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 21 Februari, kita semua memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, yang dimana erat kaitannya dengan penanggulangan sampah dan penyelamatan lingkungan di sekitar kita oleh sampah, tentunya di Indonesia. Nah, nanti saya juga ingin memberikan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu Maria, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan teman-teman di rumah. Nah, karena itu, tanpa berlama-lama lagi, kita sekarang akan mendengarkan penyampaian materi oleh Ibu Maria. Tapi sebelum itu, nah, saya akan memberikan sedikit spoiler nih, nanti kita ngapain aja. Nah, nanti kita akan ada sesi tanya-jawab, yang kalau misalnya teman-teman penasaran dengan sebuah pertanyaan yang butuh jawabannya, yang ada kaitannya lah, pokoknya dengan topik sampah ini, silakan diketikkan di kolom komentar ya. Kepada Ibu Maria, kami persilakan. Oke, terima kasih. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Selamat siang kepada Bapak Ibu Guru dari SMP Katolik Santo Petrus. Selamat siang buat teman-teman SMP dan pengurus OSIS, baik yang berada di sekolah maupun yang berada di rumah. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat selalu. Jadi saya tidak akan memperpanjang lebar karena tadi sudah diperkenalkan oleh teman-teman semua sedikit atau sekilas kegiatan saya sehari-hari. Untuk mempersingkat waktu, mari saya akan mulai menyampaikan beberapa materi. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ke depannya itu sangat bermanfaat buat teman-teman yang ada di Petrus, khususnya untuk anak-anak SMP. Mungkin nanti bisa diterapkan juga di sekolah dengan bantuan Bapak Ibu Guru. Kata sampah, mungkin teman-teman semua sudah tahu ya, terbayang di benak kita semua kata sampah itu adalah bau, jorok, terus makanan bekas, dan mungkin sampah plastik, bekas karungnya, dan sebagainya. Banyak kata sampah itu yang pengertiannya sangat luas. Dan udah kita pasti bingung pada dasarnya sampah ini mau dibuat apa sih? Kita nggak bisa ngolahnya jadi apa-apa. Tapi jangan salah teman-teman. Sampah itu banyak sekali manfaatnya. Seperti kita ketahui, selama ini sampah itu permasalahannya tentang sampah itu merupakan hal yang sangat membutuhkan perhatian kita semua. Bukan hanya dari pemerintah saja, bagaimana cara kita mengatasi sampah yang sedemikian hari bertambah banyak. Terutama untuk kegagalan dan penanganan sampah, itu tidak hanya ditangani oleh pemerintah saja, berimbas juga pada menurunnya kualitas kehidupan, lingkungan, dan potensi terjadinya banjir, serta kerusakan lingkungan yang sangat besar. Bahkan, kualitas kesehatan warga masyarakat yang tinggal di daerah di sekitar sampah atau TPA.
hal itu tidak lepas dari peran kita semua, peran kita masyarakat yang sekarang ini merasa masa bodoh dengan sampah. Sudah menjadi suatu tradisi di dalam masyarakat kita untuk membuang sampah itu tidak pada tempatnya. Misalnya kita nanti pada waktu jalan-jalan kita minum atau apa, nanti kita buang sembarangan deh. Dengan alasan nanti itu ada yang memungutnya. Begitu. Kesadaran kita dalam membuang sampah itu untuk sekarang ini sangat-sangat rendah daripada negara-negara lain. Jadi tidak heran ada beberapa daerah yang dikatakan itu daerah yang sangat kotor, sangat jorok, dan bahkan kumuh. Itu disebabkan oleh sampah. Dan kita untuk Kota Madya Pontianak sendiri, saya cukup memberi apresiasi kepada wali kota dengan berbagai kebijakan pemerintah, kebijakan beliau memberikan warning kepada masyarakat yang membuang sampah dengan sembarangan, yaitu dengan denda, dan juga beberapa program penyuluhan dan kegiatan lain dengan tujuan supaya kita bisa sadar akan kebersihan di lingkungan sampah. Berbagai usaha yang dilakukan pemerintah bukan hanya denda saja, tetapi program pemerintah apa saja yang dapat dilakukan tentu tidak lepas dari peran kita semua sebagai warga masyarakat. Seperti teman-teman ketahui, untuk di lingkungan sekolah sendiri, pihak sekolah juga telah melakukan berbagai kegiatan atau bahkan berbagai penyuluhan tentang sampah dengan menyediakan tong sampah di setiap sudut. Bagaimana kalau teman-teman bisa belajar dengan baik dan enak atau nyaman di dalam kelas jika sampah berserakan di mana-mana? Tentunya dengan kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah, yaitu dengan piket kelas. Itu salah satu upaya yang sangat sederhana sekali yang perlu kita lakukan dengan maksud supaya kita disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya. Sampah itu teman-teman pasti paham ya, kata sampah itu ada dua kategori. Dua kategori sampah, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik paham ya teman-teman, karena sudah dapat, dari SD sudah dapat itu, yaitu sampah yang dapat secara alami. Artinya ketika kita membuang sampah bekas makanan, sampah tersebut akan terurai dengan sendirinya. Nah itu bermanfaat, ya artinya bermanfaat buat tanah, jadi pupuk tanah secara alami. Sedangkan sampah non-organik, yaitu sampah yang terdiri dari plastik atau botol yang susah untuk diuraikan. Susah untuk diuraikan. Tetapi bukan berarti sampah yang non-organik nggak bisa diolah. Bukan hanya sampah organik saja yang bisa diolah, tetapi sampah non-organik juga bisa diolah. Banyak tempat sekarang yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan bank sampah. Artinya, ketika kita, kalau di Pontianak sendiri, saya belum paham di mana, tetapi kalau di luar Pontianak itu banyak sekali. Contohnya di bank sampah itu, kita ada 3 kategorinya tempat, kita bisa memilih ketika kita makan sesuatu, nah makanan kita ini ada tidak karungnya? Karungnya kita buang di tempat sampah yang berlogo non-organik, artinya sampah yang tidak bisa diuraikan. Nah, tetapi kalau sampah yang diuraikan kita juga bisa buang di tempatnya. Nah, program itu yang juga akan saya coba terapkan di daerah di tempat saya pimpin. Kita mengolah sesuatu yang dianggap tidak punya arti atau nilai ekonomisnya. Dan puji Tuhan, kegiatan tersebut kita sudah ikuti di berbagai perlombaan, karena itu memang program saya bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat, itu bagaimana cara mengurangi sampah yang ada di sekitar kita. Dan beberapa perlombaan yang pernah kami ikuti, itu kita berhasil menyabet juara 1 dan juara umum. Itu juga cara pengolahan sampah menghasilkan produk nilai ekonomi yang tinggi, saya juga terapkan di keluarga saya. Yaitu kebetulan putra saya yang di kelas 7D, itu juga
mengikuti kegiatan KIR, mengolah sampah berasal dari kulit pisang. Kebetulan dia meneliti bagaimana ketahanannya, tapi saya menerapkannya di lapangan. Itu kita kerjasama dengan Poktan dan ibu-ibu PKK setempat, bagaimana cara mengolah kulit pisang. Itu salah satu contoh dari sampah non-organik, organik. Artinya sampah kalau kulit pisang kita buang, dia terurai sendiri. Gitu. Dan di situ kita bukan hanya kulit pisangnya saja, tetapi banyak semua dari akar sampai daunnya kita coba, karena di daerah yang saya pimpin atau desa di sekitar desa tersebut itu banyak pisang. Nah, kita mengolah bagaimana sampah tersebut berguna untuk masyarakat setempat. Jadi jangan salah bahwa sampah itu tidak bisa menghasilkan apa-apa, itu salah, anggapan yang sangat salah dan sangat keliru. Ya, penting kita punya kemauan bagaimana mengolah sampah tersebut untuk bisa didaur ulang kembali dengan berbagai cara, misalnya dimodifikasi menjadi barang yang baru. Adapun contoh dari sampah non-organik tadi, beberapa bahan organik seperti botol. Kita kan tidak bisa mengolah botol itu, mendaur ulangnya menjadi, mungkin dileburkan tidak bisa, tetapi kita bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang bernilai mutu tinggi. Artinya ketika botol itu dibuang, kita pungut, dan di tangan orang yang tepat, botol itu mempunyai nilai mutu yang tinggi. Kalau saya di daerah saya yang saya pimpin, botol itu ketika di tangan orang-orang yang tepat, itu diolah menjadi berbagai produk yang sangat luar biasa. Artinya ketika nanti sudah telah dibersihkan dengan ukiran atau dengan pewarnaan yang luar biasa, itu menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Ketika kita tampilkan di depan, orang tidak percaya bahwa itu adalah botol bekas. Nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman juga semua bahwa sampah yang non-organik itu kalau teman-teman nanti bisa buat, saya rasa itu paling gampang sekali. Karena teman-teman ini kan pelajar, otomatis nanti akan banyak buku bekas ya, kertas-kertas bisa, itu jangan dibuang. Mungkin nanti dengan bantuan beberapa orang guru yang saya paham, saya yakin kalau di Petrus itu sudah paham. Nanti bisa diolah teman-teman. Jadi nanti sampah kertas, koran bekas itu diolah menjadi berbagai produk. Contohnya, kalau kita di daerah itu menjadi beberapa produk, mungkin nanti akan saya perlihatkan teman-teman, seperti ini. Teman-teman tidak percaya, ini dari apa? Nah, mungkin teman-teman berbayangkan ini dari rotan atau dari tali yang kita beli di pasar. Nah, ini adalah produk kita di daerah, di tempat saya, yang saya pimpin. Ini adalah koran bekas, teman-teman. Koran dan kertas bekas. Koran dan kertas bekas. Ini kita kumpulkan sekian banyak, lalu kita olah dengan yang sangat sederhana, cara yang sangat sederhana, yang menjadilah sebuah pot bunga. Menjadi sebuah pot bunga. Nah, beginilah hasil karya dari ibu-ibu. Teman-teman tahu harganya kalau kita jual ke pasaran, karena inilah produk yang kita jual ke pasaran. Kalau kita kerjasama, kalau kita di desa atau di daerah, kita bekerja sama dengan BUMDes. Mudah-mudahan nanti hasil dari teman-teman kalau buat di sekolah itu bisa ditampung dengan koperasi. Nanti mungkin pihak sekolah bisa kerjasama dengan koperasi sekolah untuk menampung hasil karya dari teman-teman. Baik itu berupa organik, sampah organik ataupun yang non organik, gitu. Jadi ketika nanti ada event tertentu dari pihak sekolah, itu bisa dipamerkan. Saya yakin nanti akan ada orang-orang tua yang murid yang mungkin mempunyai nilai jiwa seni, mereka paham nih, ini bahwa hasil sampah mempunyai produk yang sangat tinggi. Ini teman-teman, ini sudah banyak laku di pasaran, itu untuk daerah lokal. Karena banyak sekali nanti kalau teman-teman lihat, ini produknya bisa dijadiin bunga, dan kita punya yang lebih besar lagi, berbentuk tempayan. Nah, jadi jangan heran teman-teman kalau sesuatu itu yang kita anggap tidak berguna, tetapi kalau kita bisa olahnya, sebetulnya kita bisa olah dengan baik, itu menghasilkan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Ini salah satu dari sampah kertas.
Nah, kertas artinya dia bisa didaur ulang lagi, atau bisa sebenarnya kalau kita buang ke bawah dia akan terurai sendiri. Tapi ada yang tidak bisa terurai, teman-teman. Nah, salah satu yang tidak bisa terurai adalah plastik. Nah, plastik. Ini salah satu contoh dari non organik. Ini dari plastik. Teman-teman pasti bertanya, ini dari apa? Apakah dari besi? Coba teman-teman yang ada di sekolah, coba lihat dari apa ini? Kira-kira dari apa? Nggak kepikiran sih, Bu. Oke. Nah, saya akan ke ini. Ini adalah tempat minum kita, aqua gelas ya. Ini berasal dari botol aqua, teman-teman. Botol aqua, sedangkan tangkainya dari kayu atau dari rotan, potongan kecil. Tapi ininya yang jelas ininya dari botol aqua bekas. Jadi teman-teman kalau minum botol aqua bekas di bagian atasnya ada yang keras ya. Nah itu digunting, diolah menjadi seperti ini. Inilah hasil karya teman-teman. Ini kalau dijual ini 20.000. Kalau kita jual di daerah ini 20.000, dan ini banyak digunakan di daerah kecamatan. Jadi mereka tidak perlu beli yang produk-produknya dari besi atau apa. Mereka buat sendiri. Ini hanya baru sebagian kecil saja yang dari plastik, aqua. Nah ada lagi. Itu yang ada di sekitar kita ya, yang teman-teman tiap hari misalnya beli aqua. Nah kalau teman-teman sekarang ini beli minuman, baik pakai plastik atau pasti punya sedotan. Nah, itu sedotan kan itu plastik, teman-teman nggak bisa buang kan, nggak bisa ngurai kan. Nah, produk yang bisa kita teman-teman buat dengan dengan pipet itu tas belanja. Nah, tas belanja. Ini kita punya produk yang besar, teman-teman. Jadi kalau kita mau undangan, kita buat yang besar. Jadi untuk ke pasar atau untuk ke gereja atau kemana itu sangat bagus. Nah, ini salah satu produk dari pipet bekas. Nah, pipet bekas tidak kalah teman-teman dengan daerah Jawa ya. Kalau Jawa mereka bisa menggunakan berbagai macam dan kita juga bisa. Ini salah satu dari produk dari pipet bekas. Nah, ini kalau biasanya digunakan untuk belanja. Ada lagi yang dari plastik, yaitu yang paling simpel aja. Adalah kotak pensil. Kotak pensil. Kemarin teman-teman kita sudah buat beberapa banyak dan itu kita berikan kepada Ibu Rosa Sun. Beliau banyak membeli kotak pensil yang terbuat dari sedotan bekas. Sedotan bekas. Gitu ya. Jadi terus kita juga banyak juga produk lain yang mungkin saya hanya sedikit saja yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman. Ini adalah dari lidi. Jadi luar biasa ya, teman-teman ya. Lihat, luar biasa. Ini adalah tempat pot bunga yang terbuat dari lidi. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, ketika barang bekas berada di tangan orang-orang yang tepat, maka dia akan menghasilkan suatu produk yang luar biasa. Yang kita nggak harus beli ke pasar. Itu salah satu dari produk kami dari daerah yang menggunakan yang organik, non-organik. Tapi ada lagi yang luar biasa, teman-teman sekalian. Sampah yang organik. Daerah yang saya pimpin itu ada penghasil jagung terbesar. Dan ketika teman-teman kalau makan jagung, tengahnya pasti dibuang ya. Nah, pasti dibuang. Kata dibuang. Tapi kalau daerah kita itu tidak akan dibuang, teman-teman. Kenapa? Itu dengan sekian ton, itu namanya bonggol jagung, sekian ton. Kalau dibuang itu sudah dia jadi busuk, tetapi kita tidak buang. Kenapa? Kenapa kita tidak buang? Nah, bonggol jagung itu ketika kami olah itu menjadi pupuk. Jadi kalau kita di daerah itu kan ada di desa yang punya perkebunan, kebun sayur, biasanya menggunakan pupuk kimia. Sekarang kita kota lebih suka makan makanan yang organik, yang betul-betul alami tanpa bahan kimia. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa dapat makanan yang tanpa bahan kimia? Kita coba waktu itu mengolah bonggol jagung itu menjadi pupuk. Memang secara sederhana diolah, dan itu kita cobakan kepada beberapa tanaman yang kita tanam dan hasilnya luar biasa.
Luar biasa kenapa? Karena misalnya cabai itu buahnya sangat bagus. Ya tentu ketika dijual cabenya atau tomat atau sejenisnya yang sayuran itu mempunyai mutu yang tinggi, karena begitu kita lepas ke pasaran, tentu di pasaran ya maunya yang kan berkualitas bagus, dan itulah hasil dari pemupukan yang menggunakan bonggol jagung. Jadi kata di beberapa daerah tidak perlu harus membeli pupuk kimia, karena juga terus terang teman-teman itu juga berbahaya kalau terlalu sering kita makan. Yang kedua, sekarang kalau kita di kota, kita masak menggunakan gas, LPG. Tentu teman-teman tahu diolah LPG itu dari minyak. Tetapi kita Kalimantan Barat sendiri itu sekian persen itu adalah penghasil sawit. Penghasil sawit ya. Jadi sawit otomatis banyak ya ampasnya. Ketika diolah sawit, biji sawit itu ada bonggolnya, ada yang besar-besar itu ketika masuk pabrik itu kan dibuang. Bonggol sawitnya. Nah, kita di daerah telah mengolah bagaimana cara memanfaatkan bonggol dari sawit itu, ya karena sekian banyak itu kita olah bagaimana cara supaya mengurangi sampah dari bonggol sawit tersebut. Akhirnya kita membuat dengan cara yang sederhana, itu kita jadikan gas. Jadi ketika nanti di daerah untuk masak kehabisan gas, kita nggak perlu khawatir. Karena kami memiliki stok atau olahan dari sawit, ya bonggol sawit itu menjadi gas. Dengan cara yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Dan kedua lagi, yang berikutnya adalah yang menggunakan organik. Nah itu kita juga sedang mengolah bagaimana cara mengolah bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Contoh yang lain bahan organik itu sisa makanan. Sisa makanan kalau kita kebetulan ada daerah juga yang saya pimpin di daerah pesisir, artinya dekat pantai dan laut ya. Itu ketika mereka selesai dari laut lalu dapat banyak udang biasanya akan dipisahkan udang itu yang untuk pembuatan terasi. Nah itu kan kulitnya kita tidak dibawa kan, pasti dibuang. Nah, bagaimana cara membantu masyarakat daerah pesisir supaya kulit dari udang tersebut tidak dibuang? Kita olah, kemudian kita bekerja sama dengan tim dari beberapa OPD terkait atau dinas terkait. Kita coba untuk mengolah hal tersebut menjadi pupuk. Jadi kita tampung semua kulit udang itu dari masyarakat, kita tampung, kita beli, kalau kadang-kadang kita beli, kita bayar juga mereka, atau kadang-kadang mereka juga memberi dengan sukarela. Nah, kita tampung itu kita olah menjadi pupuk juga. Itu luar biasa teman-teman. Jadi jangan anggap sepele sesuatu yang kita buang. Justru yang kita buang itu sekarang kadang-kadang mempunyai nilai jual, nilai harga. Ketika kita olah menjadi yang baru, itu mempunyai harga yang tinggi di pasaran. Itu yang beberapa produk daerah kita, beberapa produk sampah yang sangat berguna juga buat kita. Juga saya berharap nanti teman-teman juga di sekolah bisa menerapkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele itu bisa menjadi sesuatu yang mempunyai nilai yang tinggi. Manfaat dari daur ulang sendiri banyak. Yang pertama kita bisa melihat modifikasi sampah, membuat barang bekas menjadi yang baru, mempunyai nilai jual yang tinggi. Terus menambah penghasilan keluarga, kita dapat juga pengetahuan dan ilmu yang baru. Kita juga dapat membantu program pemerintah secara tidak langsung dalam mengatasi persoalan sampah. Dan juga saya juga berharap juga berikutnya teman-teman juga mungkin dari OSIS, jika ada kegiatan dari event-event tertentu di sekolah, bisa juga atau perlombaan, nanti coba dibuat perlombaan, di mana bisa perlombaan tersebut dengan materi sampah, dengan bahan berbahan dasar sampah. Saya termasuk salut juga dengan pihak sekolah. Saya tahu di kelas 7 itu untuk setiap Sabtu ada proyek ya.
proyeknya secara tidak langsung itu sudah melaksanakan program pemerintah dengan mendaur ulang sampah. Ya, jadi kebetulan saya dengar dari anak saya beberapa proyek itu menggunakan daur ulang sampah. Nanti itu bisa berikutnya dilanjutkan, ke depannya bisa terus kita lakukan. Nanti mungkin yang tadinya sampah plastik, mungkin berikutnya nanti mungkin produk-produk lain, misalnya sampah yang organik. Nah, itu perlu, karena kita menghasilkan sesuatu tidak harus dengan kita belajar teorinya saja. Karena ketika kita akan lebih banyak nanti ketika kita turun ke lapangan, kita banyak prakteknya. Karena itu yang saya alami ketika saya berada di luar, ketika saya berada di lingkungan. Dengan otomatis nanti ketika saya berada, selama ini kan saya tinggal di Pontianak, saya tidak pernah jarang masuk ke daerah. Ketika saya masuk ke daerah, saya melihat apa yang ada di daerah, potensi apa yang ada di daerah, apa yang dapat kita lakukan untuk daerah. Teman-teman juga begitu, apa yang bisa dilakukan untuk pihak sekolah, membantu sekolah, gitu. Ya dengan hal kecil tadi, dengan cara mendaur ulang sampah yang ada di sekolah. Kita kan selama ini karena dulu waktu kita tatap muka itu kebersihan itu setiap hari saya lihat harus membawa sampah bekas makanan ya. Nah, bekas makanan itulah yang plastik tadi itu padahal teman-teman bisa olah sendiri untuk banyak hal yang bisa dilakukan dengan sampah. Mungkin saya tidak akan terlalu berpanjang lebar untuk sampah ini. Mari saya mengajak teman-teman dalam memperingati Hari Sampah Peduli Sampah Nasional. Mari kita sama-sama menjaga bumi dan lingkungan sekitar kita agar terbebas dari sampah. Saya rasa mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin nanti ada pertanyaan, silahkan. Saya rasa sekian dan terima kasih. Saya sangat takjub loh Bu, ternyata cara mendaur sampah itu sangat banyak ya, dan ternyata nggak cuma siswa aja, semua orang bisa melakukannya. Ini sangat menarik sih Bu, dan kamu ingin coba nggak sih bikin Mau gitu? dong, keren banget. Nah, menurut saya ini sangat bermanfaat dan jika benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan hasil yang sangat amat luar biasa. Selain menjaga lingkungan tetap bersih, tapi sampah yang didaur juga dapat menghasilkan uang dan meningkatkan perekonomian kan? Bener banget tuh. Betul. Juga menimbulkan banyak sekali pertanyaan dalam diri kita yang ingin mencoba melakukan daur ulang juga ya. Nah, sambil nunggu beberapa pertanyaan dari teman-teman, saya ingin mengobati rasa penasaran saya dulu nih Bu mengenai sampah. Iya. Ya, silahkan. Menurut Ibu, di antara sampah organik dan anorganik, yang mana yang dapat di-reduce, reuse, dan recycle? Kedua-duanya sih bisa, tapi yang paling mudah adalah sampah non-organik. Kenapa? Jika sampah non-organik itu kita sudah lihat ya, sudah bisa berbentuk gitu. Artinya tinggal kita memulai sedikit bagaimana membuat dia menjadi cantik. Kalau sampah yang organik itu kan gampang aja, tinggal nanti kita taruh di suatu tempat, kita biarkan, nanti dia akan mengalami fermentasi tersendiri tanpa ada campur tangan dari manusia. Nah, jadi yang menurut saya paling mudah itu adalah sampah non-organik. Karena ketika berada di tangan orang yang tepat, sampah tersebut sangat banyak yang bisa dikreasikan dengan hal tersebut. Begitu. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk jawabannya. Sekarang pertanyaan dari Lausetio. Barang bekas bisa diolah menjadi kerajinan tangan, tetapi barang tersebut suatu hari akan rusak lagi. Nah, ujung-ujungnya kembali menjadi sampah dan dibuang. Untuk hal ini gimana, Bu? Tergantung cara pengolahan sampah. Seperti yang saya tunjukkan tadi, teman-teman, ini tadi adalah sampah dari kertas. Teman-teman sudah lihat sendiri kan, ini sampah dari kertas. Ini sudah lama loh teman-teman, tidak akan bisa. Cara pengolahannya, tentu bagaimana cara pengolahannya. Kalau cara pengolahan sampah yang benar, itu tidak akan bisa berpuluh tahun teman-teman. Jadi
Kalau yang penting cara pengolahannya, bagaimana kita cara mengolahnya dari awal sehingga dia bisa awet. Seperti ini, saya sudah tadi tunjukkan, ini adalah dari lidi. Kalau kita tidak bisa membuatnya dengan benar, tentu dia patah. Nah, tapi bagaimana cara kita dari awal, proses pembuatan awal itu yang benar, maka dia akan tetap bertahan lama. Bisa puluhan tahun juga. Begitu. Yang jelas adalah cara pengolahan sampah itu dari awal sampai akhirnya menjadi sesuatu produk yang bagus. Nah, itu cara pengolahannya. Begitu. Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Sekarang dari Nueraha 7A. Bagaimana cara buat barang selain perabotan dari kayu, Bu? Perabotan dari kayu. Kayu. Nah, kayu. Saya sayang tidak menunjukkan ya kalau dari kayu. Kita di daerah, kebetulan tempat saya pimpin khususnya, kita di sana kan banyak kayu bekas ya, kayu bekas, tempurung kelapa dan sejenisnya gitu. Nah, kita mengolah itu dari tempurung kelapa. Saya kasih contoh dulu dari tempurung kelapa. Tempurung kelapa, ketika kelapa kopior itu kita ambil bagian dalamnya, otomatis kan tempurungnya kita buang. Nah, daerah yang kebetulan saya pimpin itu, kami mencoba mengolah tempurung kelapa, mendaur ulang tempurung kelapa menjadi produk. Artinya kita buat banyak hal yang kita buat dengan tempurung kelapa. Kita bisa buat kap lampu hias. Sayang saya tidak bawa karena buat saya itu agak-agak berat sih. Saya membawa yang agak ringan. Itu menjadi kap kelapa. Selain jadi kap lampu untuk hiasan, itu kita olah menjadi tempat mangkok makan. Nanti ketika teman-teman makan di kafe, melihat ada produk mangkok teman-teman tidak usah heran. Lo kok bisa sih mangkok kelapa nih jadi mangkok gitu kan? Nah, itulah uniknya. Maka tadi saya bilang itu yang dari mangkok. Sedangkan dari produk kayu, kita sudah mencoba melakukan beberapa percobaan. Sekarang masih tahap percobaan untuk menghaluskannya. Itu kita membuat beberapa produk yaitu berbentuk dengan hiasan kerajinan seperti kalung. Nah, saya mengerahkan ibu-ibu di sana, kita membuat produk kalung dari bahan kayu. Jadi bahan kayu itu kita olah kembali, nanti produk misalnya untuk hiasan kalung untuk anak-anak ABG atau ibu-ibu ya. Nah, itu yang sedang kita buat. Gitu. Jadi banyak. Nanti ya, mungkin maka saya bilang nanti itu proses awalnya itu nanti setelah kita bentuk pola, nanti kita amplas, setelah bersih semua nanti kita pernit. Nah, begitulah kita membuatnya menjadi sesuatu produk yang bukan hanya kalung saja teman-teman. Kalau dari kayu, produk kayu kecil banyak. Misalnya di sana tuh ada karena banyak juga hutan atau bekas sawit, nanti ya sawit. Nah, banyak kayu yang memang lucu dari bentuk akarnya. Ya seperti teman-teman kalau lagi mau Imlek tuh banyak ya cabang kayu akarnya. Nah, itu kita ambil teman-teman. Itu kan terbuang sebenarnya. Terbuang kita ambil, kita bentuk sedemikian rupa menjadi hasil seni yang luar biasa. Itu yang sedang kita lakukan sekarang. Itu kan sebenarnya sampah kayu, nggak ada gunanya kalau kita lihat kan. Tetapi ketika berada di tangan orang yang tepat, semuanya menghasilkan produk yang bagus dan menghasilkan uang yang cukup banyak. Gitu. Mungkin ada lagi, mungkin pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Ini dari teman-teman di rumah juga nih Bu. Apakah Ibu dan tim bersedia datang langsung ke sekolah untuk memberikan pelatihan atau contoh persoalan sampah menjadi barang berguna? Saya sangat mengharapkan sekali kita bisa tatap muka seperti dulu. Karena inilah yang akan saya coba untuk sampaikan ke teman-teman di sekolah bagaimana kita membuat, bagaimana cara membuat dari proses awal sampai akhir dengan barang yang ada di sekitar teman-teman di sekolah. Saya berharap mudah-mudahan pandemi COVID cepat berakhir, kita bisa bertatap muka kembali seperti dulu. Saya akan sangat bersedia kalau pihak sekolah meminta saya untuk memberikan pelatihan atau memberikan contoh bagaimana cara mengolahnya. Gitu. Jadi saya bersedia sekali, kapanpun teman-teman bisa mengundang saya akan hadir. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya Bu, menurut pendapat Ibu, bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kita sekarang?
dengan keberadaan sampah yang semakin menumpuk? Nah, ini yang saya cukup teman-teman ya, sangat prihatin. Kenapa saya katakan begitu? Karena belum banyak masyarakat kita, belum ada kesadaran masyarakat kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau menurut saya pribadi teman-teman, untuk menilai seseorang itu bagaimana cara dia ke depannya, atau cara dia, apakah dia orangnya disiplin atau apa, adalah dengan cara melihat dia dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dia ketika dia makan dia buang sembarangan. Nah, kalau orang yang disiplin, orang yang memang jiwanya gimana ya, jiwanya menurut saya orangnya itu berjiwa besar, ketika dia makan barang, dia akan tunggu, dia akan simpan dulu, mungkin di kantong plastik, mungkin dia pegang dulu sampai dia menemukan tempat sampah. Karena ketika kita belajar, ketika kita melakukan sesuatu, kita nggak bisa menilai diri kita, tetapi orang yang akan menilai kita, begitu. Itu kesadaran di tengah masyarakat, itu sangat-sangat masih rendah sekali, masih jauh dari harapan kita semua, harapan pemerintah. Makanya berbagai upaya banyak dilakukan oleh pemerintah, termasuk salah satunya adalah denda. Tapi teman-teman percaya, ini pengalaman saya pribadi loh. Dulu saya juga suka nih, kalau udah makan, aduh males nunggu tempat sampah tuh jauh banget gitu kan. Udah deh tempat sepi saya buang aja. Tetapi sekarang saya menyadari, aduh gitu kan. Nah ketika saya mau buang sampah, baik itu dalam mobil, saya simpan dulu di kantong plastik. Nanti di mana ada tempat sampah, kita berhenti, kita buang. Karena saya sudah paham betul bagaimana pemerintah, bagaimana kan pandangan kepada masyarakat untuk pola hidup bersih dan nyaman, gitu. Jadi untuk itu jauh sekali, masih rendah kita. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, itu sangat-sangat jauh sekali. Nah inilah salah satu dari PR buat kita bersama, termasuk teman-teman juga. Mari ke depannya kita untuk budayakan hidup bersih, nyaman dan indah, begitu. Terima kasih Bu. Selanjutnya dari William 8D. Bagaimana proses desinfeksi itu dilakukan mengingat bahan-bahan itu berasal dari bahan bekas pakai? Kalau kami di daerah itu untuk kebersihannya ya. Ya, kalau kami di daerah sebelum kita mengolah sampah bekas itu menjadi suatu produk, tentu ada beberapa tahap teman-teman. Tahap yang pertama tentu kita bersihkan dulu supaya pertama karena dia sampah bekas, tentu kita tidak mau dong nanti hasil produknya tentu banyak tapi tidak bersih dan pengolahannya nanti menghasilkan penyakit. Gitu. Tetapi kita olah dulu, kita bersihkan dari luar dan dalam dengan deterjen, kita perlu rendam dulu, tergantung. Misalnya kalau itu dia plastik, kita rendam dulu dengan menggunakan misalnya kalau kita menggunakan pemutih juga bisa. Terus menggunakan sabun cair, biasa kita rendam dulu, kita bersihkan sampai bersih. Setelah bersih, mungkin nanti baru kita jemur, kalau itu berupa plastik atau kita botol, nanti kita tuang, kita biarkan 1 hari. Nah, setelah kering dan kita anggap bersih, baru kita olah kembali. Nanti pun setelah jadi produk, dia baru setengah jadi, itu biasanya kita keringkan utuh atau kita jemur. Kalau produk dari kertas nanti kita keringkan sampai bersih, sampai kita jemur sampai betul-betul kering, begitu. Jadi tidak terlalu banyak sih prosesnya yang ada di sekitar kita dengan cara yang paling simpel dan paling mudah, begitu. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, sekarang cukup banyak sampah juga terdiri dari sampah-sampah medis Bu, seperti masker atau alat suntik. Untuk sampah medis, apakah ada terpikir ide yang menarik Bu? Kita sedang mencoba untuk alat medis terutama ya. Alat medis itu kan teman-teman pasti sudah paham dia dengan jarum suntik, ya kan? Jarum suntik, karena jarum suntik sekali pakai dia nggak bisa digunakan lagi. Nah kita lagi mencoba, mudah-mudahan ke depannya kami dengan dinas atau OPD terkait itu bisa
mengatasinya, karena kami dengan Dinas Kesehatan sedang mencoba, Dinas Kesehatan itu sedang mencoba untuk membuat suatu olahan atau produk daur ulang dari benang dari jarum suntik itu menjadi sesuatu yang berguna. Artinya nanti kita lagi sedang mengumpulkan juga dengan teman-teman yang berada di luar dengan tim pengulung ya, kita kerjasama, kita lagi coba di daerah yang kita pimpin, itu mereka mengumpulkan. Nanti akan kita coba buat suatu produk yang yang menggunakan jarum suntik, jarumnya saja. Nanti mungkin akan dibuat banyak tuh teman-teman. Jadi nanti mungkin ya kita sudah punya ide, itu jarumnya itu kan jarum, nanti dia bisa kita bengkokkan, kita masukin untuk itu bisa menjadi hiasan atau menjadi kalung, itu yang paling gampang teman-teman. Kalung atau anting-anting itu paling gampang sekali. Nah itu kita mencoba kerjasama dengan para pengulung yang memang kita coba deh kalian kumpulkan, nanti kita kerjasama, kita buat hal produk-produk itu sudah kita rencanakan dengan dinas terkait atau OPD terkait teman-teman. Gitu. Baik, terima kasih ya Bu. Selanjutnya dari Felix 9A. Pada saat ingin membuat barang yang terbuat dari bahan bekas, apakah ada kegiatan pemilahan sampah Bu? Kegiatan penyuluhan. Pemilahan sampah Bu. Pemilahan sampah, oh gitu. Tentu ada teman-teman. Tadi saya sudah sampaikan kan di materi saya, atau saya memaparkan materi. Sampah itu kita sediakan tempat. Nanti mudah-mudahan pihak sekolah menyediakan 3 tempat itu atau nanti kita buang sampah yang organik, artinya tadi yang bisa terurai dengan sampah yang non organik, anorganik yang tidak bisa terurai. Nah, yang tidak, jadi kita udah pilihkan mana yang ini, jangan dicampur gitu, karena kalau dicampur nanti kita susah untuk memilahnya. Tentu itu ada pemilah-pemilahan. Ini sampah plastik, nanti plastiknya kita kumpulkan jenis apa saja. Ini misalnya sampah botol, nanti kita pisahkan juga sampah botol. Ada pemilahannya teman-teman. Jadi sesuai, kalau sampah botol plastik aqua, nanti kita pisahkan aqua. Sampah kantong kresek nanti kita pisahkan dengan kantong kresek. Atau botol yang kaca, kalau minum keratin den, nanti itu pisahkan. Nah itu yang nanti kita sortir, yang mana yang bagus, yang mana yang enggak, yang bisa kita olah kembali, begitu. Nah itu jadi setiap sampah itu kita pilih dulu, kita pisahkan dulu, kita pilahkan dulu mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak, begitu. Tapi rata-rata untuk sampah organik saya nggak perlu jelaskan ke teman-teman karena itu pasti semua bisa terurai. Nah, yang saya tekankan di sini adalah sampah non organik. Kita harus pilihkan yang mana yang betul-betul kita bisa gunakan. Biasanya begitu kita memilah barang-barang bekas ini, kita sudah punya ide apa yang akan kita buat dengan barang-barang ini. Kantong kresek misalnya, kita sudah bisa buat nih apa yang bisa kita keluarkan untuk mengolah sampah kantong kresek tersebut. Begitu. Terima kasih Bu. Selanjutnya dari Valencia Darlin kelas 7E. Bagaimana mengolah sampah kertas yang mungkin bisa kami buat di masa pandemi dan berguna bagi pelajar? Oke. Sampah kertas itu sangat mudah sekali teman-teman. Sangat mudah sekali. Kenapa saya katakan mudah? Sampah kertas kan itu teman-teman bisa banyak cara mengolah sampah kertas. Misalnya, tadi saya sudah katakan bisa dibuat bubur. Jadi teman-teman rendam dulu sampah kertasnya. Nanti setelah sampai hancur semua kita biarkan, dia akan menjadi bubur kertas. Nah, bubur kertas ini teman-teman bisa buat bermacam bentuk yang bisa dibuat dengan bubur kertas. Misalnya teman-teman yang punya ide kreatif itu berbagai ide, dia bisa buat peta. Jadi peta timbul ketika mau buat misalnya peta Kalimantan Barat, bisa menggunakan bubur kertas. Atau kalau tidak mau menggunakan bubur kertas, teman-teman bisa menggunakan misalnya kertas koran, itu bisa digulung teman-teman. Digulung kecil-kecil sampai panjang, nanti kan pendek sambung lagi pakai lem, kecil-kecil lagi. Jadilah produk seperti ini. Nah, digulung terus sampai produk. Nanti begitu kita nanti kita tempel, begitu kita putar, dia sudah kuat, nanti tinggal kita lem sambung lagi begitu. Jadi dia nanti ketika kita olah banyak. Untuk kertas itu banyak sekali. Dan itu paling gampang dari semua produk produk barang bekas gitu.
Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya dari Emmanuel Leonardo. Apakah tumpukan sampah dapat mencemari udara? Kalau iya, mengapa bisa tumpukan sampah bisa mencemari udara? Tentu saja bisa teman-teman. Tadi saya sudah katakan ketika saya memaparkan materi. Ketika kita membuang sampah sembarangan dan begitu banyak sampah yang tergabung jadi satu, itu ketika tidak dibuang, itu akan menimbulkan aroma yang berbagai macam. Nah, otomatis dia kan bau karena dia bau. Bagaimana kita bisa beraktivitas kalau dengan aroma yang baunya luar biasa? Itu merupakan salah satu pencemaran udara. Jadi, apalagi kalau kita bakar. Nah, asapnya itu juga pencemaran udara. Itu semua sangat berkaitan satu sama lain. Begitu. Jadi kita harus bisa melihat, itu tadi saya bilang mengolah, supaya jangan kita kita menanggulangi sampah, tetapi kita mencemari udara. Kita mau kedua-duanya bersih. Dengan kita mengolah sampah, tapi udara tidak tercemar. Ya seperti itu tadi, kita mengolahnya. Begitu. Terima kasih Bu. Selanjutnya dari Bimo 9D. Apa yang harus kita lakukan terhadap sampah yang tidak dapat didaur ulang atau sampai sudah membusuk, Bu? Apa yang dapat kita lakukan dengan sampah yang tidak dapat didaur ulang dan sudah membusuk? Tadi sudah saya sampaikan juga di materi yang tidak dapat didaur ulang dan sudah membusuk. Sebenarnya teman-teman ada beberapa kategori sampah itu yang terutama yang non organik ya. Yang pertanyaan ini ada non organik yang tidak dapat ini tapi sudah membusuk. Sebenarnya masih bisa teman-teman kita ambil, Artinya kita ambil ketika dia sudah busuk, misalnya plastik nih, udah busuk ya, udah lama gitu kan. Nah bisa kita ambil teman-teman, begitu kita ambil mungkin tidak bisa dibersihkan, tapi itu dapat didaur ulang dengan cara apa? Kita rebus, kita masak, kita bakar. Misalnya nih, plastik yang sudah bekas, yang sudah hancur, tapi tidak bisa kita kumpulkan. Nanti kita cari tempat yang berupa mungkin panci, nanti kita bersihkan situ sampai mungkin tanahnya bisa keluar, bisa lepas. Nah nanti itu kita bisa rebus teman-teman. Setelah rebus dia kan otomatis akan hancur, mencair. Nah dengan sampah yang mencair itu bisa kita bentuk menjadi suatu barang teman-teman. Jadi kayak bahasanya ya? Ya seperti tadi kertas dibuat hancur, dibuat menjadi bubur plastik. Nah, setelah menjadi bubur, nanti kita bisa coba, teman-teman misalnya mungkin buat pola atau tempat berbentuk apa saja, kita tumpahkan ke situ sampai dia menjadi dingin. Nah, nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Kalau sudah terbentuk dengan sendirinya, nanti bisa kita lepaskan. Jadi dia, kalau bahasa kita yang lebih gampang teman-teman paham itu seperti agar-agar. Nah, itu bisa kita buat gitu. Cuman kadang-kadang apakah kita sanggup membuat dia seperti itu? Kita kalau udah hancur sekali, kadang-kadang kita udah malas kan, udah nggak sanggup lagi mengolah. Makanya saya bilang tadi, ketika berada di tangan-tangan orang yang tepat, atau tangan-tangan orang yang peduli sekali dengan lingkungan, semua bisa dilakukan. Gitu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya dari Felix 9A. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan sampah selain mendaur ulang dan membuat kompos. Kalau sampah itu kita melihat dulu sampahnya jenis apa. Gitu. Jadi kalau kompos itu sudah pasti yang busuk. Tapi kalau yang non organik itu bermacam cara dapat kita buat. Selain didaur ulang, ya saya rasa sampah yang lain tidak bisa untuk kita nggak mungkin dong kita buat nanti misalnya dengan kita menjual yang ini kan tentu tidak mau, tentu kita akan daur ulang. Nah daur ulang inilah yang menghasilkan sesuatu yang baru, yang menghasilkan kualitas yang baru juga, yang bagus. Ya tentu nggak ada usaha lain selain didaur ulang, gitu ya. Terima kasih Ibu.
Selanjutnya, dari Emmanuel Leonardo, kelas 8D. Apa dampak sampah bagi masa depan bumi? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Saya senang pertanyaannya. Sangat banyak, sangat besar pengaruh dampaknya terhadap bumi. Sekarang teman-teman, ya teman-teman mungkin sudah pernah melihat bagaimana kerusakan lingkungan hidup itu akibat sampah. Artinya, ke depannya kalau kita tidak bisa menanggulangi sampah dengan baik, itu akan berpengaruh besar pada ke depannya untuk anak cucu kita. Artinya, bumi akan menjadi kerusakan alam. Itu sangat besar. Misalnya, dengan kita membuang sampah sembarangan ke selokan menyebabkan banjir. Itu salah satu dampak yang sangat luar biasa, teman-teman. Jadi kalau banjir yang melanda kita sekarang, termasuk kota Pontianak sendiri, kadang-kadang bukan disebabkan karena kiriman, tetapi karena ulah kita sendiri. Kita membuang sampah ke parit, ke arah misalnya kayak ke Sungai Jawi, kita buang ke sampahnya di sungai. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya banjir. Dan itu akibat banjir kan banyak sekali. Kerusakan lingkungan, kerusakan tanah, menyebabkan banyaknya abrasi dan segala macam. Itu pengaruhnya sangat luar biasa. Yang jelas kerusakan lingkungan hidup itu yang penting. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Nah, mulailah hal yang kecil, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Banyak teman-teman, banyak sekali pengaruhnya. Baik dari lingkungan tanahnya ataupun udaranya, itu luar biasa. Itu nanti kalau misalnya dari udaranya, ya kita terjadilah tadi yang adanya susah pernapasan atau ISPA. Kalau dari segi misalnya kita buang sembarangan, nanti timbullah berbagai penyakit. Nah, itu. Dan itu sangat merugikan kita sekali. Saya berharap nanti ke depannya teman-teman yang sudah ikut mendengarkan materi ini untuk disiplin dalam membuang sampah. Supaya ke depannya lingkungan kita tetap bersih, tidak rusak. Karena kalau sudah rusak itu sangat-sangat luar biasa susah untuk mengembalikan seperti semula. Gitu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, pertanyaan dari Gisela, kelas 9A. Apakah sampah yang didaur ulang menjamin kualitas yang lebih bagus daripada yang tidak didaur ulang? Mana yang lebih menguntungkan? Kalau dari segi lebih bagus, kalau menurut saya, ketika yang didaur ulang. Kenapa didaur ulang lebih bagus? Karena kalau kita mendaur ulang sesuatu, itu kan proses awalnya kita ingin dong barang yang kita buat ini tahan lama. Tentu dalam proses pembuatannya, dari awal itu kita sudah betul-betul. Beda dengan yang memang ketika keluar dari produk mesin, artinya produk ini dia kan belum tentu kualitasnya lebih bagus, gitu. Jadi kita jangan berkesimpulan bahwa sesuatu yang dengan produk mesin, dengan segala teknologi yang tinggi itu jauh lebih bagus, tetapi kita juga mesti melihat produk apa, gitu. Jadi tidak semua barang yang menggunakan produk mesin, teknologi canggih itu lebih bagus. Banyak juga produk buatan kita dari sampah yang mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Contohnya teman-teman, kalau teman-teman pernah ke luar Kalimantan, misalnya ke Bali, itu di Bali ada suatu tempat atau pabrik itu yang menampung limbah atau sampah non-organik berupa kaca. Kaca kalau sebenarnya kita bayangkan kaca itu sudah, kalau kita diolah, bagaimana cara mengolah kaca? Kalau kita kan buang sajalah kemana, nggak penting. Kalau di daerah Bali ada tempat tertentu, itu kaca biar kecil itu mereka kumpulkan. Mereka jual kembali ke pabriknya, dan pabrik itulah diolah, ada yang manual, ada menggunakan mesin, menjadilah suatu yang luar biasa, menjadi sebuah kristal. Padahal tadi adalah pecahan kaca, pecahan piring, pecahan mangkok, gitu. Itu mereka timbun di sana, gitu. Nah itu jadi jangan melihat di sana juga untuk yang beberapa produk UKM kecil menengah. Kalau di daerah Bali itu mereka tidak menggunakan alat teknologi, tetapi yang manual. Jadi manual
tadi saya contohkan dengan bara api sekian, kalau dites mungkin ribuan cc gitu kan, supaya menghancurkan kaca, itu secara manual, jadi tidak masuk ke dalam pabrik. Tapi itu kualitasnya luar biasa bagusnya. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya, sampah jenis apa yang paling banyak Ibu temukan selama ini dalam pengalaman menanggulangi sampah atau mendaur ulang sampah? Dan bagaimana Ibu mendapatkan ide dalam daur ulang sampah tersebut? Sampah yang banyak kita dapatkan itu adalah sampah plastik. Nah, sampah plastik paling banyak. Kenapa? Makanya salah satu program kita di daerah, kita berusaha untuk mengurangi plastik. Artinya begini, ketika belanja, kita udah sarankan tuh, kalau di daerah, ibu-ibu kalau mau belanja ke pasar, usahakan tidak membawa kantong kresek plastik. Jadi bawa belanjaan tas, nanti sayur atau apa dimasukin ke dalam tas belanjaan. Itu sampah yang paling banyak adalah sampah kresek, kantung kresek. Itu susah sekali untuk terurai teman-teman. Tapi kita coba mengolah sampah plastik kantong kresek menjadi barang-barang yang bermutu tinggi. Banyak teman-teman. Tadi saya tidak bawa ya, tidak bawa kantong kresek itu bisa dijadiin berbagai macam. Contohnya salah satu adalah bunga, atau kita sedang membuat yang minggu lalu kita adalah membuat produk dari kantong plastik untuk berbentuk nenas. Saya tidak membawanya karena itu, tapi luar biasa teman-teman, bagus. Maka saya bilang tadi bahwa ketika sampah apapun berada di tangan orang yang tepat, itu akan mempunyai kualitas dan harga yang tinggi. Begitu. Kalau saya teman-teman, begitu saya melihat ini, begitu saya melihat sesuatu, ide nih keluar nih. Nah, ketika misalnya saya turun ke desa, turun ke salah satu desa nih, begitu saya masuk ke desa tersebut, saya melihat teman-teman, produk lokal apa yang ada di daerah itu. Nah, tadi saya sudah paparkan, ketika saya masuk suatu desa, di sana saya melihat area jagung luar biasa, padang jagung. Loh, kalau jagung kalau sudah dipanen pasti dong teman-teman itu pada dibuang tuh, tangkainya semua dibuang. Tetapi ketika saya masuk, saya mempunyai ide, wih, jagung banyak bisa diolah dengan jagung. Daunnya itu diolah menjadi bunga teman-teman. Nanti kita keringkan, kita olah, kita jemur, kita beri pewarna, kita bentuk pola, menjadilah bunga yang berbahan dasar dari kulit jagung. Nah, begitu juga dengan misalnya jenggotnya jagung. Nanti bisa kita olah teman-teman. Nanti kita olah, kita kumpulkan banyak-banyak. Nanti seperti kita sisir, kalau orang-orang yang membuat sanggul, nanti kita disisir. Nah, itu kita bisa buat berbagai macam cara. Nah, makanya saya bilang begitu saya turun ke suatu daerah, saya melihat apa yang bisa kita olah di daerah tersebut. Idenya tuh langsung keluar. Jadi kalau misalnya, ini saya masuk ke daerah ini, ada banyak kebun pisang. Apa yang bisa kita buat dengan pisang? Kalau kita selama ini, kita buat pisang goreng. Kita bisa buat keripik dari pisang. Tapi kan hanya pisangnya saja. Kenapa kita nggak buat dari kulit pisang? Kenapa kita bisa buat dari jantung pisang? Kita buat dari jantung pisang itu dijadikan manisan. Kita bisa buat dari kulit pisang, pisang kan ada kulit yang panjang-panjang itu kita buat tipis-tipis jadi keripik. Kita sudah buat teman-teman dan hasilnya luar biasa enaknya. Jadi keripik, crispy, kulit pisang itu sudah kita coba. Makanya itu juga program dari pisang itulah yang saya bilang anak saya, coba deh kamu coba. Kamu teliti berapa lama ketahanan, kerjasama sama mamamu. Kita buat, kami yang dari tim ibu-ibu kita buat mie-nya. Dan itu luar biasa teman-teman. Cuma saya saya bilang anak saya, kita tidak lempar ke pasaran untuk dijual. Karena ini untuk ibu-ibu di tempat, dia meneliti tanpa bahan pengawet, itu kebetulan pembimbingnya Bu Caroline. Dia meneliti berapa lama ketahanan, dari mie dari kulit pisang. Kami di daerah, saya coba lempar ke daerah untuk buat ibu-ibu di desa kita buat mie. Nah, itu luar biasa. Dari namanya kalau anak saya buat itu kupis.
mie kulit pisang. Kalau kita di desa, mie tiaw kulit pisang. Nah, begitu. Jadi banyak, kalau kayak pisang itu banyak sekali. Banyak sekali dari akarnya sampai ujungnya berguna sekali. Tapi itu kembali lagi saya bilang, di tangan orang-orang yang tepat semua akan berguna. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk semua pertanyaan yang sudah Ibu jawab. Sebenarnya masih baik sekali pertanyaan yang teman-teman di rumah ingin tanyakan kepada Ibu. Tetapi karena waktu yang terbatas, jadi kita harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Buat teman-teman yang pertanyaan yang belum terjawab, kami minta maaf ya. Pertanyaan kalian sudah kami simpan dan akan dijawab oleh Ibu Maria di lain waktu. Boleh kan, Bu? Boleh, Bu? Boleh, boleh. Kalau perlu nanti mungkin ada yang punya ide, misalnya Bu, kami ini project loh ya. Ini project nih, untuk kelas 7 ini project nih. Nah, Bu, kami mau buat dari plastik apa? Boleh nggak Ibu kasihin contohnya, materinya bagaimana buatnya? Saya sangat senang sekali. Nah, sangat senang sekali. Karena itu yang saya coba ke teman anak-anak saya bilang, coba ayo, kalian punya ide buat apa? Nanti. Jadi kalau nanti teman-teman, OSIS, mungkin ada ide, boleh dong boleh tanya secara, mungkin nanti bisa tanya dengan Bu Lili atau tanya dari pihak sekolah, ini telepon Ibu berapa, kita mau tanya, kita mau mungkin mau sharing, mau apa, silahkan, saya siap membantu. Terima kasih Bu. Oh, berarti nggak cuma mendaur ulang sampah menghasilkan sesuatu, Bu, tapi juga meningkatkan kreativitas siswa, nggak sih? Betul sekali, betul sekali. Terima kasih Bu, sungguh ilmu yang sangat luar biasa ya yang kita dapatkan dari narasumber kita pada siang hari ini. Dari diskusi dan materi ini, saya menemukan banyak sekali hal yang sangat menarik yang mungkin dapat jadi pemikiran bagi kita semua selaku generasi muda bangsa ini, dan terutama sebagai generasi yang mungkin dapat menjadi pemimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Saya juga mau ingetin nih ke teman-teman semua, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan ya. Jangan sampai kita mengotori lingkungan kita yang sudah tercemar ini. Dan juga jangan sampai karena ulah kita, dampaknya balik lagi ke kita. Karena dampaknya bisa berupa bencana alam seperti banjir, terus bibit penyakit, dan lain-lain. Terima kasih Ceril atas kata-kata mutiaranya. Boleh dong Bu, Ibu juga berbagi sepatah dua kata mutiara. Pesan saya kepada teman-teman, kepada generasi yang akan datang, mari kita sama-sama menjaga lingkungan ini dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan membiasakan hidup sehat, karena jiwa yang sehat dengan kita membuang sampah dengan tempatnya akan mendatangkan, akan menghasilkan jiwa yang sehat dan bersih juga. Semoga teman-teman di rumah mendapatkan banyak manfaat ya dari webinar kita pada hari ini. Dengan demikian berakhirlah webinar kita pada siang hari ini. Kami berterima kasih banyak pada narasumber kita, Ibu Maria Magdalena Ida, yang telah berkenan hadir dan berbagi banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua siswa, serta teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton webinar pada hari ini. Nah, sekian kami izin undur diri. Terima kasih. Salam sejahtera dan tetap bersemangat. Daur ulang sampah Dan selamatkan lingkungan. Terima kasih. Terima kasih.